Jadi pendaftaran Gibran itu dinyatakan tidak pernah ada. Ferry Amsari mendorong pihak-pihak fokus kepada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Ferry Amsari menilai ada beberapa hal prinsip yang bermasalah dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, seperti prinsip profesional, efektivitas, jujur dan adil, dan kepastian hukum yang bermasalah. Saya mendorong pihak-pihak lebih fokus kepada proses penyelenggaraan azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Kenapa pendekatannya begitu? Nanti akan bicara sampai ngulang itu. Satu misalnya bicara soal mandiri penyelenggara, itu prinsip. Prinsip artinya tidak boleh tidak dilakukan. Kenapa mandiri bermasalah? Karena ketahuan nih penyelenggara pemilu adik-adiknya Bu Andi ini, ya, yang saat ini melanggar prinsip paling esensial soal kemandirian. Di kasus verifikasi faktual, mereka mengomandoi melakukan kecurangan di seluruh Indonesia. Ya, mereka komandoi. Maksudnya gimana? Dikomandoi, diperintahkan KPU daerah untuk melakukan kecurangan dan melolong partai-partai tertentu. Oke, ini yang di DPR yang kemudian ditutup waktu itu? Iya, ini panjang ceritanya. Pertanyaan besar saya, bagaimana kalau kecurangan itu dilanjutkan hingga hari H? Kan ini harus dibuktikan nih, mandiri bermasalah. Prinsip profesional juga bermasalah, si rekap hitung manual berjenjang sampai bahkan membacakan hasil pengumuman pun bermasalah. Gitu ya. Jadi profesionalitasnya bermasalah, efektif juga bermasalah, ya. Jujur dan adil juga bermasalah, penentuan berkepastian hukum juga bermasalah. Kenapa berkepastian hukum bermasalah? Ini ada putusan MK, KPU berjanji, janjinya begini, kalau nanti diputuskan MK soal batas usia keluar, kami akan langsung ubah ke PKPU. Faktanya, diterima dulu daftarnya, baru PKPU-nya dibuat. Khusus, wal khususon, hanya untuk anak presiden, peraturan diberlakukan surut. Jadi kecurangannya itu sangat merata di ruang prinsip. Sebentar, kalau seandainya tadi disebutkan, terima pendaftarnya dulu, baru buat PKPU, itu secara undang-undang tata negara salah? Ya, melanggar administrasi negara. Melanggar administrasi. Apa konsekuensi melanggar administrasi negara? Bahwa sesuatu harus dinyatakan batal demi hukum. Apa itu batal demi hukum? Sebuah peristiwa itu dinyatakan tidak pernah ada. Jadi pendaftaran Gibran itu dinyatakan tidak pernah ada. Saya salah sedikit ya. Jadi kalau itu mungkin istilahnya bisa disebut bermasalah di administrasinya ya. Tapi mohon maaf, putusan MK itu kan final and binding dan dia mengganti pasal dalam undang-undang. Nah, kedudukan undang-undang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PKPU, peraturan KPU. Lebih tinggi dari PKPU, lebih tinggi dari Perbawaslu, lebih tinggi dari undang-undang. KPU itu sudah melaksanakan berdasarkan undang-undang bahwa ada persoalan administrasi yang belum merubah PKPU-nya tidak berarti bahwa tidak sesuai undang-undang.